Sisi lain ada sebuah derby Thailand yang terjadi dilakukan. Satu pemain Range mendapatkan satu knockdown. Ada knockdown yang kedua yang sedang diupayakan. Knockdown kedua berhasil didapatkan oleh seorang Range. Yang ketiga sedang dicari, berada di area belakang. Rocky, Pak Guru yang kita harapkan mampu memberikan tutor menuju ke arah Range. Dan tutor tersebut dilakukan. Pak Rocky berhasil untuk mendapatkan tutornya. Tapi Rocky, low HP dia. Tidak ada healingan lagi yang dia miliki. Hanya bermodalkan bandage demi bandage saja. Yang harus segera digunakan karena low HP. Untungnya Rocky sudah menenggak sebuah boostingan. Betul, untung boostingan udah maksimal kalau kita lihat di bagian health bar, tapi molotov akan dilemparkan. Kali ini Rocky masuk dan selamat. Akan ada revive yang dimaksimalkan untuk menyelamatkan seorang Pepek, tapi satu anggota dari MRPX mungkin bakal dipulangkan ke arah lobby karena dia terlambat untuk masuk ke bagian dalam dari sebuah rumah. Sementara Rocky masih berpikir keras, selamatkan atau selamatkan atau bakal perang. Dan ini dia Boboho yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Rocky lebih memilih untuk melakukan healing dan Pepeng akan menjadi informan. Akan ada double pick dilakukan oleh PBE menuju ke arah Rocky sebagai pemain terakhir dari MRPX. DBS Gaming bakal dimainkan di bagian atas lantai 2-nya, bermain tipis di bagian tangga, tapi kali ini dari PBE menunggu satu orangnya akan regroup kembali. Ini bakal menjadi 3 lawan 1, sebuah hal yang sangat menyulitkan untuk Rocky pastinya. Bermain dengan DBS juga ternyata cool kali ini ada di bagian lantai 2. Reload dilakukan oleh seorang Rocky, masih berusaha untuk mendapatkan clutch, tapi 3 orang bakal maju di waktu yang bersamaan. Bakal ada sebuah free fire dan sebuah front shoot dan Rocky bisa mendapatkan satu. Cool tumbang kali ini malah dilemparkan juga. Rocky bisa mendapatkan yang kedua tapi tidak untuk yang ketiga. MRPX dipulangkan menjadi tim ke-15 kali ini, atau tim kedua yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Sangat disayangkan, MRPX sudah mengupayakan segala cara Rocky. Hampir saja memberikan sebuah clutch tutor menggunakan DBS, tapi gagal karena memang melawan 3 orang bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi 3 orang tersebut adalah 3 orang professional player PMSL. Levelnya berbeda, tidak seperti saat kita main klasik. Betul, dan kalau kita lihat Sanskui, circle yang berbeda ini tidak seperti klasik membuat semuanya bakal kelimpungan karena semakin menuju ke bagian utara dan masih mengambil bagian perairan yang membuat daerah daratan yang bisa dimainkan akan semakin sedikit. Sudah mulai bersih tegang semuanya, bahkan kali ini dari tim GE mereka juga sudah mulai mendekat, mereka bakal nge-press menuju ke arah Sersia, tapi Bigetron begitu meyakinkan, mereka berhasil membackstab pergerakan dari Genesis, bisa mendapatkan satu, bahkan bisa mendapatkan yang kedua, ingin mendapatkan yang ketiga. Kali ini mengincar pemain dari tim Sersia, namun masih bisa selamat RNG dengan baginya masih bisa bertutup angle dari arah Bigetron Red Villains. Yuhai, Lapar, Satar, dan juga satu pemain lainnya yaitu Boychill yang nampaknya diturunkan. Satar saat ini menggunakan nama terbaru yaitu Satarless, mengingatkan kita kepada orang yang jangan sampai ke Malaysia yaitu Kobujet. Ya, jangan sampai, tapi dia bilang mau ke Malaysia. Karena daripada dia nonton yang sebelah, mendingan nonton yang ini katanya. Kang di line up dari PJV saat ini. Ya, dan kalau kita lihat memang dari PJV mereka dapat keunggulan karena mereka mendapatkan circle lebih cepat dibandingkan dari tim-tim yang lain. But 3-way showdown terjadi termasuk Bigetron yang juga bisa mendapatkan pemain dari tim Secret dan tiba-tiba Sersia. Satu tim dari Thailand sudah dipulangkan juga menuju ke arah lobby dan Alter Ego tadi hampir kehilangan satu anggota mereka, tapi untungnya masih bisa untuk diselamatkan harusnya. Sementara ini pergerakan mereka bakal selamat, tapi Bigetron mereka semakin dekat akan langsung nge-push dan memberikan tekanan menuju ke arah tim Secret. Sebuah derby klasik, derby Asia Tenggara tersaji kembali antara tim Secret berhadapan dengan Bigetron. Lama sekali kita tidak melihat derby yang satu ini. Satu pemain tumbang kembali dari tim Secret, tapi Bigetron juga harus berhati-hati karena Yuhai pun tumbang di sana. Tim Secret dipulangkan karena Boychill menjadi pahlawan untuk Bigetron Red Villain. Ya, gue tahu kenapa Yuhai tumbang, karena Yuhai nggak ingin menghancurkan mantan timnya pada masa lalu, gue. Makanya tiba-tiba Yuhai knock dan diselesaikan untungnya oleh 3 pemain Bigetron yang lainnya. Bahkan Bigetron masih berburu elimination karena mereka juga bisa mendapatkan pemain dari Geek Slate tadi. Geek Fam. Udah balik lagi menjadi Geek Fam ya untuk saat ini. Dan Box Gaming juga bisa mendapatkan satu persatu knockdown, dan kali ini Alter Ego mereka mau nggak mau harus menahan laju push dari tim Face Clan. Hanya menyisakan satu dan through the smoke. Bukan dari Face Clan, melainkan datang dari Box Gaming yang cukup jauh bisa mendapatkan last man tadi. Alpha tumbang di tengah peluru nyasar dari Box Gaming. Tapi Master Smile juga berhasil mendapatkan satu pemain. Lapar tumbang di sana. Alter Ego hanya puas dengan satu elimination. Boychill merangkak menuju ke arah seorang Satarless. Tapi Satarless juga terjebak karena Master Smile memberikan granat demi granat, utility demi utility, membuat pergerakan terbatas untuk seorang Satarless, dan Satarless nampaknya tidak memiliki first aid. Deras sekali HP-nya berkurang. Oh, ada dong. Ada dong. First aid yang sedang digunakan. Ada dong, ada aid kit dong, tapi granat dari seorang Satarless sudah mulai dimasak, lempar menuju ke arah sebelah kiri, memprediksi pergerakan dari pemain tersebut, tapi DBS bakal dimainkan dan Satar bisa menggocek DBS tersebut dan Satarless bisa memulangkan satu tim menuju ke arah lobby. Last man tersebut tidak ada artinya di depan seorang Satarless. Kita tahu Satar juga pengguna DBS sehingga Satar tahu tempo DBS, Satar tahu bagaimana DBS untuk dilawan.
depan. Dia mencoba untuk bergerak kanan kiri, menghindari 2 peluru pertama baru melakukan tembakan menggunakan UMP-nya. Ya, dan pengikisan massal dari tim-tim ini sudah terjadi dari 14 tim, tiba-tiba tinggal 8 tim yang tersisa. Close combat bakal terjadi kembali, bahkan kali ini terjadi derby Malaysia antara Sam9 dan juga Yudu. Sudah mendapatkan satu pemain, kali ini Tam mencoba mendapatkan kedua, tapi double pick bakal dilakukan. Bersembunyi di balik sebuah batu tidak menjadi sebuah tempat yang aman untuk mereka, karena tidak hanya Yudu yang maju untuk mengepush ke arah batu tersebut. Boom juga memberikan gangguan dari backline mereka tadi. Sam9 bye-bye di game kali ini. Yami tumbang, tapi kita masih juga... ada satu cuy. Yang siapa? Oh, Sam9 udah kelar. Oh, ya. Agak terlambat ya. Betul sekali. Agak terlambat. Saya lanjutkan kembali, Yami tumbang, tapi kita harus mengejar RF di peringkat ketiga sehingga gagal menuju ke PMSL. Karena ARF semuanya gagal menuju PMSL dan juga ARF bahkan di season kemarin lebih jauh lagi posisinya. Sehingga belum ada ARF di PMSL kali ini, tapi Acul memisahkan diri dari ARF, dia membelot ke Boom dan dia berhasil ke PMSL. Betul, karena kalau mau lebih sukses ya coba mencari suasana baru gitu kan. Itu mungkin yang dimaksimalkan oleh Acul yang membuat dia akhirnya sekarang ada di PMSL. Dan jangan lupakan kalau mau sukses mengkhianati teman. Wadah, nggak gitu dong. Oh, nggak gitu dong. Oh, enggak. Meminta support dari teman-temannya untuk bisa lebih baik lagi. Seperti tembakan dari Vintores yang ditujukan menuju ke arah Vampire. Tapi counter dari Vampire lebih menyakitkan dan membuat Facelane harus tumbang di peringkat yang ke-6. 5 tim tersisa, 4 tim tersisa kali ini. Tiba-tiba ada satu lagi yang dipulangkan karena lobby Bigetron. Tidak bisa melanjutkan langkah mereka untuk mendapatkan WWCD, tapi 8 elimination mereka kumpulkan dari match yang pertama. Malaysia, Thailand, atau 2 tim asal Indonesia yang akan membuka hari dengan sebuah winner-winner chicken dinner Vampire. 1 pemain mereka tumbang, tapi Vampire masih menyisakan 3 yang lain. Vampire dengan 3 pemain berasa sebuah tim dengan 4 pemain. Iya, kita lihat kemampuan dari Vampire, tapi ternyata dari BCV spot mereka ketahuan lagi oleh Stone. Pemain yang benar-benar batu banget dari season sebelumnya. Masih cukup batu. Sampai di season kali ini bahkan tadi bisa mendapatkan 1 pemain dari PJV. Namun harusnya masih bisa revive dilakukan oleh PJV. 4 tim tersisa, ada 2 tim Indonesia yang bertahan menghadapi 1 tim Vietnam, 1 tim Thailand dan juga 1 tim dari Malaysia. Yang menjadikan saya tumbuh rasa penasaran adalah kenapa PJV dari tadi masuk zona duluan tapi belum ada fight yang mereka ambil, belum ada inisiasi perang yang mereka jalankan. Padahal harusnya PJV bisa memetakan di mana saja tamu-tamu tak diundang yang datang ke area circle-nya. Karena PJV lah yang menjadi pertama atau tim pertama yang masuk circle. Ya, malah bisa dibilang setup Boom bisa lebih bagus daripada PJV sementara ini. Ya. Karena Boom lebih tengah dan mereka juga punya sebuah portingan kendaraan. Mereka memanfaatkan sebuah batu besar yang ada di tengah-tengah circle sehingga harusnya circle kemanapun Boom akan tetap masuk. Betul, dan Iftar dengan sebuah keyakinan yang dia lakukan dari tadi akhirnya bisa mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah Bumi Sport. Walaupun masih belum bisa mendapatkan sebuah finishing moment, tapi setidaknya bisa menjatuhkan 1 pemain dari Bumi Sport. 4 tim yang tersisa, 4 pemain dari PJV masih utuh, sama seperti Yudo Aldian. Dan sekarang Yudo bakal nge-push menuju ke arah Bumi Sport. Artinya bakal menuju ke bagian bawah dari mobilnya, bisa mendapatkan sebuah hitmark, tapi granat ini berbahaya banget. Granat yang bakal dilempar menuju ke bagian belakang sebuah batu, tapi sebuah knockdown dari Iftar lagi dilakukan dan bisa mendapatkan seorang Acul. Bahkan Acul langsung diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Sebuah push yang begitu sistematis membuat Boom Esports tidak bisa berkutik sama sekali. Bahkan Boom kali ini hanya menyisakan last man standing saja. Rapi sekali apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Yudo Lion. Taktis sekali mereka bermain dan juga ada sebuah step by step yang mereka jalankan. Sangat terkoordinir dengan baik pergerakan dari pemain tim Yudo Lion. Pastinya kita tahu aktor utamanya adalah Iftar, pemain yang baru saja dihadirkan untuk memperkuat Yudo Lion di PMSL. Yap. Dan sekarang dari BJV mereka sudah mulai berburu poin elimination. Mereka belum mendapatkan poin elim sama sekali karena dari tadi mereka mendapatkan knockdown tanpa mendapatkan sebuah confirm elimination. Antara ke revive atau di steal oleh orang lain. Dan sekarang dari Vampire mereka juga masih mensettlekan posisi mereka. Mereka masih belum bisa masuk dalam zona, tapi ternyata mereka juga bisa memotong pergerakan dari berbagai tim. Tapi kali ini dari PCD bisa mendapatkan seorang Tony K dan 1 buah pemain kembali lagi ditumbangkan. Swap yang ada di Sniper Tower dibungkam dengan peluru panas dari PJV. PJV memulai inisiasinya. Inilah yang saya inginkan datang dari PJV sedari tadi karena mereka sebenarnya masuk zona duluan tapi mereka menahan diri, akhirnya keluar juga daya gempur dari macan yang satu ini. Bahkan 1 pemain langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Stone menjadi yang terakhir datang dari tim Vampire menuju lobby dengan 6 elimination. Vampire berhasil dipulangkan di peringkat yang ketiga. Ya, betul sekali. Ternyata sekarang tinggal 2 tim yang tersisa antara PJV lawan Yudo Alliance, di mana 4 lawan 2. Menang dari jumlah PJV harusnya bisa mendapatkan WWCD untuk di game yang pertama kali ini. Lynx di barisan paling depan melemparkan utility. Masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari tim Yudo Alliance, tapi Olio sedikit memberikan gertakan dengan melakukan tembakan dengan AKM-nya. Tapi ada Molotov yang dilemparkan ke bagian bawah sana. Ada healing dari seorang Suksi dan buying time juga bakal mereka lakukan. Sudah mulai terspot di bagian belakang sebuah pohon kelapa bakal dikejar, tapi ada adik Luke yang bisa menembak menuju ke arah pemain dari tim PJV. DBSK
Gaming bakal dimainkan dan bisa mendapatkan satu Olia tumbang. Kali ini last man standing dan winner chicken dinner untuk Persija EVOS Javos PCV di match yang pertama. Mandi di kolam makan kuaci. Cakep. Orang dalam adalah kunci, berada di dalam zona duluan dibanding tim-tim lain. Menjadi sebuah keuntungan yang dimanfaatkan oleh sang juara PMPL Indonesia Fall 2023. Dan mereka ingin menatap juara PMSL SEA Fall 2023. Karena target dari PJV adalah masuk ke PMGC. 1/3 sudah selesai, OTW 2/3. Indonesia.